Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melaksanakan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Devi Cynthia Dewi, NIM 856291751 dari UPBJJ Padang. Praktikum yang akan kita laksanakan yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama, biji kacang hijau, 2 tempat plastik, 3 kapas, 4 air, dan yang kelima yaitu alat tulis. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan kapas ke dalam wadah, lalu kita basahkan wadah dengan air secukupnya. Setelah wadah dibasahi, maka kita masukkan kacang hijau secukupnya. Setelah dimasukkan kacang hijau, kita amati untuk beberapa hari ke depan bagaimana pertumbuhannya. Hasil pengamatan hari pertama adalah akar mulai tumbuh sepanjang 1 cm. Lalu pada pengamatan hari ketiga, yaitu akar mulai tumbuh sepanjang 6 cm, sebagian besar sudah mulai tumbuh daun. Sedangkan hasil pengamatan hari kelima, yaitu akar tumbuh sepanjang 16 cm yang paling tinggi dan semua daun sudah tumbuh dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa kacang hijau bertumbuh dan berkembang secara baik. Pertumbuhan dan perkembangan lalat buah pada praktikum kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan lalat buah pada buah pepaya. Di sini alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama yaitu potongan buah pepaya, yang kedua tempat plastik atau cup, yang ketiga tisu, yang keempat penutup tempat. Di sini disiapkan buah pepaya yang sudah dimasukkan ke dalam wadah, lalu dibiarkan terbuka sembari menunggu lalat buah berdatangan. Kemudian dimasukkan tisu agar lalat buah dapat berkembang biak di dalam wadah. Setelah lalat buah berdatangan, wadah ditutup agar lalat buah dapat berkembang biak. Dari pengamatan yang dilihat, dapat kita lihat ada beberapa telur lalat buah yang sudah muncul. Setelah menjadi telur, lalu berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan terakhir menjadi lalat dewasa. Siklus hidup tersebut dilalui selama 9-10 hari. Lalu praktikum ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan struktur bunga sepatu. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang akan digunakan yaitu bunga sepatu, gunting, jarum pentul, dan alat tulis. Struktur bunga sepatu yang pertama di sini ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat meletakkan mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang ketiga adalah mahkota bunga.
Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga atau keliks ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Yang kelima adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Dan yang keenam adalah putik. Putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik ini adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Yang terakhir yaitu bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk. Serbuk sari bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan lancar. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih.